Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, mari kita mulai pengajian kitab Sahih Muslim sebagaimana biasa dengan berkirim Al-Fatihah terlebih dahulu. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح الإمام مسلم وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى روح أبو يزيد محمد بن علوي الملك الحسن وإلى والدينا أن الله يؤلي درجات في الجنة وأن الله ينور قبورهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج وبالسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم semuanya عن أبي عاصم واللفظ لابن المثنى lafadznya punya Ibnul Muthanna. Qala haddatsana ad-Dhahhak yakni bermaksud Ibnul Muthanna kepada Aba Asimin. Qala akhbarana Haywah Ibnu Shuraihin qala haddatsani Yazid ibn Abi Habib an Abi Syamasata al-Mahdi qala berkata Abu Syamasah hadarna Amr bin al-As, saya hadir sowan kepada Amr bin As wa huwa fi siyaqatil mauti sedangkan dia fi hali huduril maut ya. Maksudnya fi siyaqatil maut, dia dalam keadaan sakaratul maut. Sowan kepada Amr bin As yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Ay hadarahul maut. Fabaka tawilan, menangis siapa Amr bin As tawilan dengan tangisan yang amat sangat lama. Wa hawwala wajhahu ilal jidar, dia memalingkan wajahnya ke tembok. Faja'ala ibnuhu yaqulu, anaknya mulai berkata, ya abatah, wahai bapakku, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada. Kata anaknya, kenapa kok jenengan nangis, Pak? Kok sampai malingkan muka, sampai ngadep tembok, kenapa? Bukankah Rasulullah sudah ngasih kabar bahagia kepada jenengan dengan ini? Enggak disebutkan ininya apa dalam hadis. Bukankah jenengan sudah dikasih kabar bahagia oleh Rasulullah? Kira-kira kalau jenengan bakalan masuk surga. Ama basyarakallahu bikada. Bukankah Rasulullah sudah kasih kabar bahagia jenengan dengan ini? Qala kemudian Amr bin As, keliru. Qala kemudian berkata siapa? Mana tadi perawinya? Ibnu Syamasah. Fa'aqbala biwajihi, kemudian menghadap kembali siapa Amr bin As biwajihi dengan wajahnya. Faqala, jadi setelah nangis ngadep tembok ditanya oleh anaknya, kan sudah dikasih kabar bahagia oleh Rasulullah, bah. Kan sudah ada kabar bahagia dari Rasulullah untuk jenengan. Akhirnya dia mau balik lagi posisinya, nggak ngadep tembok. Kemudian faqala berkata Amr bin As,
Inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sesungguhnya bekal terbaikku, afdalama paling baiknya sesuatu itu yang aku siapkan, maksudnya ya bekal terbaikku adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini bekal terbaikku ya cuma syahadat dua itulah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini qad kuntu ala adbakin salatin. Dulu ini ada aku qad kuntu, telah ada aku ala adbakin salatin, ay ala ahwalin ya. Dulu aku punya tiga perilaku. Masih belum masuk Islam aku punya tiga perilaku. Laqad ra'aituni, dan sungguh aku melihat diriku, wa ma ahadun asyadda bughdan li Rasulillah minni. Kayaknya nggak ada orang yang amat sangat membenci Rasulullah daripada aku dulu, masih sebelum masuk Islam. Jadi Amr As cerita bahwa nggak ada, aku lihat kayaknya nggak ada orang yang lebih benci kepada Rasulullah ketimbang aku, amat sangat benci kepada Rasulullah. Wala ahabbu ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhu. Wala ahabba, dan tak ada yang lebih disenangi ilayya bagiku, an akuna apa ada aku qad istamkantu. Aku istamkantu ini maknanya ya dapat posisi terbaik minhu dari Rasulullah, fakotaltu maksudnya dapat posisi dekat, fakotaltu kemudian aku membunuhnya. Maksudnya apa? Pada saat itu aku amat sangat pengen dapat posisi yang pas untuk membunuh Rasulullah. Aku yang paling aku inginkan pada saat itu adalah membunuh Rasulullah, gitulah gampangnya. Sudah benci kepada Rasulullah, pengen bunuh Rasulullah, falau mutu ala tilkal halila kuntu min ahlin nar. Yang andaikan aku mati dengan kondisi seperti itu, benci kepada Rasulullah dan ingin membunuh Rasulullah, la kuntu min ahlin nar, niscaya aku adalah penghuni neraka. Falamma ja'alallahu al-islama, ini masih kata Amr bin As, tatkala Allah menjadikan Islam fi qalbi, dalam hatiku, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi, fakultu kemudian aku katakan, ubsut yaminak fal ubayyikah. Amr bin As datang kepada Nabi lalu bilang, julurkan tanganmu, aku akan berbaiat kepadamu. Fabasato yaminahu, kemudian membentangkan Rasulullah yaminahu kepada tangannya. Qala Amr bin As berkata, faqabattu yadi, kemudian aku genggam tanganku. Qala malaka ya Amr, Rasulullah menjawab, lalu Rasulullah berkomentar, malaka ya Amr, ya Amrun, kenapa kamu Amr, ya Amru, kenapa kamu Amr? Qala, kata Amr, qultu, saya katakan, aratu an ashtarita, saya mau berbaiat kepada jenengan untuk masuk Islam, tapi ada syaratnya. Qala, Rasulullah menjawab, tashtaritu bimada, kamu mau syarat apa? Qultu, saya katakan, ayyu faroli, saya pengen saya diampuni atas kesalahan-kesalahan yang sudah lalu. Tadi sudah disebutkan dua kesalahan besarnya, benci sebenci-bencinya kepada Rasulullah dan ingin, cita-citanya adalah membunuh Rasulullah. Jadi pengen masuk Islam tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Itu biar diampuni kesalahan-kesalahannya yang sudah lalu. Qala, Rasulullah menjawab, ama alimta, apa kamu enggak tahu, annal islama yahdimu makana qablahu, sesungguhnya Islam itu menghancurkan apa Islam kepada sesuatu karena yang ada apa ma qablahu, sebelum Islam. Apa kamu enggak tahu kalau Islam itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan sebelum Islam. Wa annal hijrata tahdimu makana qablaha, hijrah juga menghapus sesuatu dosa-dosa yang dilakukan sebelum hijrah ke Madinah. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, haji juga bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelum haji. Ada tiga hal ya, Islam,
menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelum masuk Islam. Hijrah bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelum hijrah ke Madinah. Haji bisa menghapus dosa-dosa yang dosa-dosa yang dilakukan sebelum haji. Wa maka na ahadun ahabba ilayya min Rasulillah. Sejak saat itu tak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ajalla fi aini minhu, dan tak ada yang lebih agung di mataku ketimbang Rasulullah. Tidak ada orang yang lebih agung, tidak ada orang yang lebih mulia di mataku ketimbang Rasulullah. Wa ma kuntu utiku an amla'a ainayya minhu ijlalan lahu, dan aku tidak pernah punya kemampuan an amla'a untuk memenuhi aku ainayya kepada kedua mataku minhu dari Rasulullah ijlalan lahu, karena hormat kepada Rasulullah. Kata Amr bin As, sejak saat itu tak ada orang yang lebih aku cintai daripada Rasulullah. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang lebih mulia di mataku ketimbang Rasulullah. Dan sejak saat itu pula aku tidak pernah berani melihat Rasulullah, menatap Rasulullah dengan penuh, itu tidak pernah berani, sungkan untuk menatap Rasulullah ijlalan lahu, enggak berani natap Rasulullah. Ini jadi dalil seorang thalib. Jadi di kalangan sahabat itu ada dua orang ya, ada dua kelompok kira-kira. Ada kelompok yang berani melihat wajah Rasulullah karena cinta, karena ingin melihat kekasihnya, ada dalilnya. Ada kelompok yang berani melihat wajah Rasulullah karena ingin melihat kekasihnya. Mumpung kumpul dekat barang kekasihnya, ya dilihat. Makanya sampai ada sifat-sifat Nabi, bagaimana wajah beliau, bagaimana bagaimana wajah beliau lah, melukiskan bagaimana keindahan wajah beliau itu. Ada sahabat yang begitu. Tetapi ada sahabat lain yang lebih memilih untuk tidak melihat Rasulullah karena takut, karena nggak berani, karena Rasulullah amat berkarisma, jadi nggak berani melihat Rasulullah. Jadi cinta itu ada dua jenisnya kalau kita lihat dari santri-santrinya Rasulullah. Ada cinta mendekat kepada Rasulullah, ada cinta menjauh, takut, cangkolang kepada Rasulullah. Apa cangkolang ya kalau bahasa Indonesianya ya? Kalau kata orang Madura cangkolang ya. Takut, eh, apa kalau bahasa Indonesia ya, kok saya enggak tahu ya. Ya itulah pokoknya. Takut melakukan hal-hal yang bikin Rasulullah enggak senang. Jadi cinta ada kalanya mendekat, ada kalanya menjauh, takut melakukan hal-hal yang tak disenangi oleh Rasulullah. Ini bahkan Amr bin As, jangankan melakukan hal-hal yang enggak disenangi Rasulullah, lihat wajahnya Rasulullah saja enggak berani. Ijlalan lahu, sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah. Maka jangan heran kalau zaman sekarang ada santri yang dekat dengan Rasulullah, dengan kiainya, ada santri yang memilih untuk jauh dari kiainya. Yang dekat ya dalilnya tadi itu, karena pengen melihat kekasihnya secara langsung, pengen berkhidmah kepada kekasihnya secara langsung. Ada yang menjauh karena takut, nggak berani lihat kekasihnya, sungkan, nggak enak mau lihat itu, merasa dirinya cangkolang untuk melihat langsung wajah kekasihnya, dan takut kalau dekat melakukan hal-hal yang nggak disenangi kiainya. Jadi ada dua jenis, nggak boleh saling saling hina satu dengan yang lainnya. Walau su'il tu, andaikan aku ditanya an asifahu, untuk mensifati Rasulullah, andaikan ada orang yang nanya bagaimana wajah Rasulullah,
Ma'atoktu, saya tidak akan pernah mampu li'anni lam akun amla ainayya minhu, karena sesungguhnya aku tidak pernah memenuhi kedua mataku dari melihat Rasulullah, nggak berani. Walau mutu ala tilkal hali, andaikan aku mati dalam keadaan itu, la rojautu, aku harap an aku min ahlil jannah, aku termasuk penghuni surga. Cinta Rasulullah tidak ada yang lebih mulia di muka bumi ini daripada Rasulullah, dan gak berani melihat Rasulullah. Harapannya Amr bin As, andaikan aku wafat dalam kondisi itu, aku harap aku ini adalah bagian kecil dari para penghuni surga. Tsumma walina asya'a, kemudian aku mengurusi banyak hal, karena Amr bin As ini politikus ya. Ma'adri mahali fiha, kemudian aku tidak tahu hali adapun kondisiku fiha di dalam asya. Aku melakukan banyak hal juga, tapi aku nggak tahu apa yang aku lakukan ini termasuk dari amalnya ahli jannah, apa amalnya ahli neraka. Gitu ya. Jadi diceritakan semua oleh Amr bin As. Ini yang dimaksud atbakin salatin itu ini. Keliru tadi saya ya. Adbakin salatin itu maksudnya ini, cerita pengalaman sebelum masuk Islam, cerita pada saat cintanya kepada Rasulullah, betapa Rasulullah adalah orang mulia di matanya. Dalam penglihatannya Amr bin As, dia nggak berani melihat Rasulullah. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang pertama tadi sudah, sebelum Islam paling benci, ingin membunuh Rasulullah. Kondisi yang ketiga, aku kan melakukan banyak hal selain itu. Setelah masuk Islam aku melakukan banyak hal, dan aku nggak tahu di posisi ketiga ini aku masuk neraka apa masuk surga. Jadi itu yang membuat dia nangis amat sangat lama. Yang pertama, dia menduga dia masuk neraka gara-gara amalnya yang sebelum Islam. Terus setelah masuk Islam dia harap bahwa dia akan masuk surga gara-gara cintanya kepada Rasulullah. Yang ketiga, dia nggak tahu apa yang dia lakukan saat ini mengantarkan dia masuk surga apa masuk masuk neraka. Faida ana muttu, maka tatkala aku mati, fala tashabni, maka jangan menemani ini kepadaku, naihatun, apa perempuan yang nangis teriak-teriak, wala narun, dan tak pula api. Ini kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Kalau nangis, kalau ada musibah nangisnya berlebihan, seperti hadis yang diceritakan kemarin. Dan kalau ada orang mati diiringi pakai api, dia nggak mau, Amr bin As nggak mau nanti pada saat dia meninggal ada perempuan yang nangis teriak-teriak, dan pada saat dia di bawah untuk dikubur jangan sampai ada iring-iringan api, jangan sampai seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ini pesannya, ini wasiatnya. Fa idza dafantumuni, kalau kamu kuburkan aku, fasyunnu alayya turaba syannan. Fasyunnu, maka tuangkan alayya atasku at-turaba, kepada debu, syannan, dengan tuangan ya. Ini hadis ini yang barusan, fa idza dafantumuni fasyunnu alayya turaba syannan, menjadi anjuran untuk menaburkan debu setelah purna dikuburkan. Selesai dikuburkan sunnah, di anjuran untuk menaburkan debu. Summa aqimu haula qabri, kemudian kalian berdiri di sekitar kuburku. Ini juga anjuran untuk setelah dikuburkan nggak langsung bubar, berdiri dulu sebentar di sekitar kuburan, katanya. Kata Amr bin As, summa aqimu haula qabri, kemudian kalian berdiri di sekitar kuburku, qadromatun haru jazurun, ukurannya sekitar disembelih apa, jazur, unta, seukuran unta disembelih, wa yuksamu lamuha, dan dibagi dagingnya, hatta asta'nisa bikum, sehingga aku senang kepada kalian. Dalam satu syarah dikatakan hatta tunharu jazurun, ini maksudnya ya ukurannya saja,
ukuran berdirinya jaraknya ambil segitu. Tapi dalam syarah yang lain dikatakan hatta tunharu jazurun, ya wasiatnya ya sembelih nanti. Sembelih unta, lalu dagingnya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang hadir pada saat itu. Hatta astaghnisa bikum, sehingga aku senang dengan kalian. Ini juga menjadi dalil dan ini madhabnya ahli sunnah wal jamaah, bahwa orang yang di dalam kubur ini bisa mendengarkan orang-orang yang ada di luar kubur, bisa dengar. Hatta astaghnisa bikum, sehingga aku senang dengan kalian. Wa anzura madza uraji'u bihi rusula rabbi, dan aku bisa melihat madza apa, uraji'u menjawab aku bihi dengan ma rusula rabbi, kepada utusan Tuhanku. Maksudnya, lalu setelah itu aku akan lihat apa aku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari utusan Tuhan. Maksudnya dua malaikat. Itu pesannya Amr bin As. Dan ini juga menjadi rujukan dalil mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa nanti di alam kubur ada fitnah. Fitnatul qabri. Nanti di alam kubur juga akan ada dua malaikat yang akan bertanya. Qala haddatsani Muhammad bin Hatim bin Maimun wa Ibrahim ibn Dinar wal lafdhu li Ibrahim, qala, keduanya berkata, haddatsana Hajjaj wa huwa ibnu Muhammad an ibni Jurayj qala akhbarani Ya'la ibnu Muslim annahu sami'a, Ya'la bin Muslim mendengar Ibnu Jubairin, Sa'id bin Jubairin yuhadditsu an Ibni Abbas anna nasan min ahli syirki, sesungguhnya orang ahli syirik, qatalu fa'aktharu, mereka membunuh, fa'aktharu, dan terus begitu, terus melakukan pembunuhan, wazanau fa'aktharu, mereka berzina dan terus melakukan perzinahan. Tsumma atau Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kemudian nas itu datang kepada Nabi Muhammad, faqalu, kemudian mereka berkata, innalladzi taqulu wa tad'u la hasanun, sesungguhnya apa yang kau katakan dan apa yang kau ajak, lasanun itu baik. Maksudnya agama Islam itu kayaknya baik deh, kata orang-orang syirik tadi itu. Kerjaannya membunuh, kerjaannya berzina. Datang kepada Nabi Muhammad, lalu mereka katakan, kayaknya apa yang kamu bawa itu baik. Walau tukhbiruna anna lima amilna kafaratan. Andaikan kau kasih tahu bahwa apa yang kami lakukan ini ada kafaratnya. Ada kafarat yang harus kami lakukan untuk menebus dosa-dosa kami di masa lalu. Kira-kira apa kafaratnya? Fanazala, kemudian turun ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang la yad'una yang tak menyembah ma'allahi, di samping menyembah Allah, tak menyembah ilahan akhar, kepada orang lain, wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan tak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran, wala yaznuna, dan tak berzina mereka, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu, yalqa adzama, maka dia akan mendapatkan siksa. Wa nazala, nah, itu tadi turun ayat itu, orang-orang yang menyekutukan Allah, membunuh dan berzina, maka dia akan mendapatkan siksa. Wa nazala, dan turun ayat lain, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku alladzina, yaitu ibad, asrafu yang melampaui batas, ala anfusim, atas diri mereka, maksudnya melakukan kedurhakaan yang melampaui batas, sudah barang tentu melampaui batas karena durhaka, ya. La taqnatu min rahmatillah. Ini kabar bahagianya. Jangan sampai kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Sudah barang tentu yang dianjurkan untuk tak berputus asa dari rahmat Allah bukan cuma orang-orang yang bermaksiat, semuanya. Orang-orang yang bermaksiat ataupun orang-orang yang rajin taat kepada Allah tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Ini yang dimaksud rojak yang saya sebutkan kemarin, ya. Tapi juga harus khauf, ya. Harus
khauf, takut, khawatir. Ya. Jangan sombong dengan amalnya, jangan angkuh dengan amalnya, iktimat, berpedoman, tenang-tenang dengan amalnya. Harus punya rasa takut juga, tetapi juga harus punya rasa roja, punya pengharapan kepada Allah, yaitu rahmatnya Allah akan diberikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Qala haddatsana Harmalatu wallahu a'lam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.